Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Semakung yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, serta kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikutnya, tabi-tabi, semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu berusaha mengamalkan apa yang beliau sampaikan dan menghindari apa yang beliau larang. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita akan mendengarkan penyampaian pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Bapak Tuyana selaku CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu langsung saja kepada Pak Tuyana, disilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SD Negeri 1 dan 2 Semakung yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di ruang kelas 5 SD Negeri 2 Semakung ini dalam agenda penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas untuk aksi nyata di program guru penggerak angkatan ke-9 di modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu semuanya untuk meluangkan waktunya membantu kami dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, untuk modul 1.4 di program guru penggerak angkatan ke-9, yaitu kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik yang perlu kita jawab bersama ya dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, hukuman ini setuju atau tidak setuju nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan memberikan hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya? Setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang bisa memberikan alasannya kira-kira kenapa kok hukuman bisa mendisiplinkan anak? Kira-kira seperti apa? Ada? Atau nanti kita skip dulu, ya? Intinya hukuman menurut Bapak Ibu dapat mendisiplinkan anak ya, dengan memberikan hukuman. Kemudian yang kedua,
dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Setuju juga. Ya, nanti di akhir kita akan tahu sebenarnya baik pemberian hukuman atau penghargaan ini apakah memang betul-betul dapat membuat anak menjadi disiplin atau tidak. Dan mungkin di modul 1.4 ini tentang budaya positif ini nantinya banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan tapi nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kadang kita ada anak yang melanggar disiplin, melanggar tata tertib, kita hukum dengan tujuan untuk supaya anak itu menjadi disiplin. Tapi apakah nantinya ini hukuman tersebut itu tepat atau tidak? Nah, nanti di modul ini kita belajar bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya, di kegiatan kali ini ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan topik kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan terakhir adalah terkait dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin ini untuk kayak Pak Sabto sudah tidak asing nih, karena sudah pernah menjalankan, sudah pernah mempelajari. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang baru mendengar tentang posisi kontrol atau segitiga restitusi, karena biasanya kita dengar ya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi gitu ya, dan segitiga restitusiku ternyata ada lagi segitiga, namanya segitiga restitusi. Ya, untuk pembelajaran yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi di awal ada pertanyaan pemantik bahwa pemberian hukuman dapat membuat anak menjadi disiplin. Apakah itu disiplin yang positif atau justru malah disiplin yang negatif? Nah, untuk mempelajari tentang disiplin positif sebelumnya ada perubahan paradigma. Di sini coba Bapak Ibu teman-teman semuanya melakukan kegiatan ini namanya kegiatan mengepalkan tangan. Nah, di sini misalkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini, cobalah buka. Jadi Anda semuanya mengepalkan tangan. Misalkan Anda berpikiran bahwa di dalam tangan Anda ini ada sesuatu hal yang sangat berharga. Nah, kemudian teman Anda ini berusaha untuk melihat atau bahkan membuka. Nah, dalam kegiatan itu teman Anda yang berusaha membuka itu boleh ngipik-ngipiki ya, kenapa yang mengancam atau menghadik juga boleh. Kira-kira apakah dengan dilakukan seperti itu, kira-kira Anda akan membuka tangan Anda atau tidak? Ya. Ada mungkin kalau bungok, kira-kira diancam, dihadik, atau bahkan bisa dipukul, kira-kira bisa mau membuka tangannya atau tidak? Kira-kira mau. Kalau Bung Bakti kira-kira mau atau tetap kekeh tidak, karena ini sangat berharga ya. Nah, tetap kekeh, orang peduli bahwa diancam atau dimingi-mingi apa, dengan apa tetap tidak peduli, tidak mau membuka. Nah, di sini ya tadi yang terjadi adalah masing-masing individu pasti akan punya kontrol terhadap dirinya masing-masing. Ada yang membuka, ada yang tetap kekeh tidak mau dibuka. Sehingga di sini dapat kita kita ambil pelajarannya, mungkin
ketika jenengan tidak mau membuka, pasti punya alasan. Oke, alasannya apa kira-kira? Yang tidak mau membuka, misalnya Bu Harti tetap tidak mau membuka, mungkin alasannya karena menganggap ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kalau Bu Hop dibuka karena tidak tahan, nggak buka saja. Nah, seorang tahan, buka boleh, seorang tahan. Nah, di sinilah kita dapat lihat ya, ternyata kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain yang tadi mengancam atau memberikan iming-iming. Itu ternyata bisa tidak berfungsi di Bu Harti, karena walaupun diancam, diiming-iming, tetap tidak mau membuka. Ternyata kontrol tetap ada pada diri sendiri. Nah, mungkin di sini nanti kaitannya dengan pemberian disiplin. Ternyata memang ketika kita mendisiplinkan anak, maka anak akan menjadi disiplin atau tidak itu harusnya tergantung pada kontrol dari anak itu sendiri. Tidak bisa diperoleh pendisiplinan itu dari orang lain. Begitupun juga guru, tidak bisa. Karena disiplin yang positif diharapkan tadi adalah muncul dari dalam diri sendiri. Nah, kalau disiplin itu disebabkan karena tekanan orang lain, maka itu akan menjadi disiplin tapi tidak positif. Lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini pertama kali ini disampaikan oleh seorang psikiater dan pendidik yang namanya Dr. William Glasser. Ini dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory. Benar ya, Bu Ratna bacanya choice theory. Ini meluruskan tentang beberapa miskonsepsi tentang tadi makna kontrol tadi. Kontrol pakai R. Ya. Nah, apa saja miskonsepsi terkait dengan makna kontrol? Yang pertama ini ada ilusi. Ini sebenarnya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ini hanya ilusi, walaupun kita sering kali mengontrol perilaku murid kita, tapi sebenarnya itu hanya ilusi. Ini menurut Dr. William Glasser. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Ya tadi, misalnya memberi penghargaan atau memberi hukuman dengan cara yang positif, misalnya baca buku dan lain-lain itu positif, tapi itu ternyata tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Wah, kita biasa kan di sekolah ketika kita menerapkan peraturan kan kesannya kita maksa gitu ya, karena kita orang dewasa maksa kepada anak-anak untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu menurut Dr. William Glasser itu hanya ilusi, artinya tidak begitu memberikan manfaat atau tidak begitu efektif. Nah, perubahan paradigma ini dari teori stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Ini mungkin biasa kita lakukan. Kita menerapkan peraturan ya, kita buat peraturan, anak-anak harus mengikuti peraturan kita. Ini berarti mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol atau pilihan, ini harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak mau disiplin atau tidak itu harusnya tergantung kepada anak itu sendiri. Kemudian menurut teori stimulus respon, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak misalkan melakukan sebuah pelanggaran itu dianggap sebagai kesalahan. Nah, menurut teori kontrol atau pilihan ini semua perilaku ini pasti memiliki tujuan. Misalkan seorang anak yang melanggar tata tertib
itu sebenarnya tidak serta-merta dia melanggar, karena dia melakukan pelanggaran itu karena pasti punya tujuan. Ada kebutuhan yang tidak tercukupi di situ, makanya dia melanggar. Sebagai contoh, misalnya ketika di dalam kelas guru sedang mengajar, anak-anak misalkan rame sendiri, itu sebenarnya kalau menurut teori kontrol itu bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena anak tersebut kebutuhannya belum tercukupi. Misalnya mungkin pembelajarannya dirasa kurang menarik, sehingga anak itu rame sendiri. Jadi kebutuhan anak itu belum tercukupi. Selanjutnya, menurut stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, ini pada stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi semua hal yang dilakukan ini saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Nah, selanjutnya ini yang sering kita laksanakan ini terkait dengan disiplin. Sebenarnya makna kata disiplin itu apa sih? Di bayangan Bapak Ibu semuanya, ketika mendengar kata disiplin itu sebenarnya apa artinya? Disiplin itu patuh, misalkan patuh pada peraturan, tertib, ya memang itu yang selalu yang di dalam pikiran kita ketika mendengar kata disiplin, itu pasti kaitannya dengan peraturan-peraturan. Nah, sebenarnya disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi sebenarnya bukan harus taat pada peraturan. Jadi untuk disiplin ini sebenarnya dari asal katanya pun bermakna adalah belajar. Makna asal dari kata ini berasal dari disiplin murid-murid Socrates dan Plato, orang yang terkenal. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini masih makna disiplin. Nah, namun ini tadi di dalam budaya kita ternyata makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Supaya kita berbuat sesuatu kepada orang lain supaya orang lain itu patuh. Ini menurut budaya kita. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tapi tadi karena disiplin ini dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, ini akhirnya yang didapatkan adalah rasa ketidaknyamanan. Di sini kalau kita kaitkan dengan siswa-siswa kita, berarti ketika kita menegakkan disiplin dengan peraturan-peraturan yang ada, ternyata ini akan membuat anak merasa tidak nyaman. Karena tadi mungkin dihukum atau pasti tidak nyaman. Tidak ada orang yang dihukum nyaman, senang, kan tidak ada, pasti jadinya tidak nyaman. Nah, selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin yang positif ini adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri sendiri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nanti kita ada di slide selanjutnya. Disiplin positif memiliki motivasi internal, artinya motivasinya berasal dari dalam diri sendiri. Tidak bisa disiplin itu dari orang lain. Kalau disiplin positif berarti berasal dari internal, dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini.
Ini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini adalah nilai kebajikan universal. Nah, nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, ini Dr. William Glasser pada teori kontrol ini mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan ini pasti memiliki sebuah tujuan. Tidak ada kita melakukan sesuatu itu tidak ada tujuannya, pasti punya tujuan. Walaupun kita melakukan sebuah kesalahan, pasti di situ ada tujuannya. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrisiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak atau setiap pelajar di Indonesia. Yang kita gaungkan sekarang ini dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ya, pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh seluruh pelajar di Indonesia. Nah, dari profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini ternyata ada sub elemennya, ini banyak sekali. Misalnya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini ada 5 sub elemennya. Misalnya akhlak beragama, akhlak pribadi, dan lain sebagainya. Begitupun dengan nilai-nilai yang lain, ada mandiri, bernalar kritis, dan lain, itu semuanya juga ada subdimensinya. Dan ini pastinya kita sudah sering mengenal, sudah sering mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, selain profil pelajar Pancasila, ternyata ada nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan oleh berbagai institusi. Kalau di profil pelajar Pancasila kan dari yang diinginkan ditetapkan oleh Kemendikbud ya, ini tujuan untuk anak-anak kita. Nah, ini dari institusi lain ternyata juga punya nilai-nilai kebajikan. Di antaranya dari IBO, ya, Primari, ini banyak sekali. Ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Dan ini pun bisa diterapkan di sekolah. Pembelajaran atau kegiatan yang selanjutnya yaitu terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata tadi sesuai yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tadi, bahwa setiap perilaku manusia ini memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan atau motivasi. Nah, ada 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu berarti berasal dari luar, kalau internal berarti berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kita atau anak-anak semuanya melakukan sesuatu tindakan, ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata. Sebagai contoh, misalkan kita berangkat ke sekolah, kita pagi-pagi, apakah sih motivasi kita? Misalkan sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah, kira-kira motivasinya apa? Pasti karena mungkin absennya Android, ya. Karena jadi motivasi karena absen Android. Kalau nanti berangkatnya lebih dari jam 7, kita akan terkena sanksi atau hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apakah itu positif?
dengan kita berangkat jam 7 karena kita menghindari absen Android supaya tidak terkena hukuman. Nah, ini faktor dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Wah, anggarannya melakukan kebaikan nanti mendapatkan hadiah. Kalau saya begini nanti akan mendapatkan ini. Nah, misalkan gitu. Nah, contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ini berarti motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, anak rajin belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik, karena kalau nilainya ranking 1 nanti akan dapat hadiah. Jadi motivasinya bukan karena dia belajarnya, tapi karena hadiahnya. Itu juga dari luar. Nah, yang paling baik ini adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri sebenarnya. Ya, ini tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita melakukan sesuatu hal ini karena kita menghargai diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita misalkan nanti absen Android ditetapkan jam 7, ya kita tiap hari berangkat jam 7, tapi bukan karena motivasinya bukan karena absen Android. Ada atau tidak ada absen Android, ya kita tetap berangkat jam 7. Misalnya itu berarti sudah berasal dari dalam diri sendiri. Jadi seorang ngaruh karo alat yang lain. Ini tujuan disiplin positifnya. Nah, nanti misalkan anak melakukan sebuah tindakan yang disiplin itu harapannya yaitu karena muncul dari dorongan dirinya sendiri. Misalkan anak buang sampah pada tempatnya, itu bukan karena takut kalau membuang tidak di tempatnya nanti dihukum, tapi karena memang sudah benar-benar sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, kalau disiplin positif ini sudah berlaku, sudah berjalan di dalam dirinya sendiri, nanti walaupun tidak ada guru, tidak ada orang lain pun, nanti anak-anak misalkan sudah ada sampah, ya lihat sampah berserakan, ya diambil tanpa disuruh, karena itu sudah muncul dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, Ibu, ini kata merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga saat buat memerintah diri sendiri. Ya, harapannya tadi seperti disiplin positif itu kita atau anak-anak kita ini melakukan sesuatu itu bukan karena ada perintah, tapi karena muncul dari dirinya sendiri. Nah, ternyata ini tadi Bapak Ibu. Kalau tadi di awal kita setuju bahwa hukuman ini dapat memberikan sesuatu yang positif, akan mendisiplinkan ini hukuman. Nah, ternyata ini menurut Alfikon ini bahwa penghargaan atau hukuman ini sebenarnya sama. Kita diberi penghargaan atau dihukum itu sebenarnya tingkatannya adalah sama. Dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk ini dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ternyata menurut Alfikon ini baik menghukum atau memberi penghargaan ternyata posisinya adalah sama. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini ketika kita memberikan hukuman atau penghargaan ternyata ada pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Sebagai contoh seperti ini, misalkan ada anak rajin, nilainya bagus, kita beri penghargaan. Guru memberikan penghargaan, apakah itu diberikan bintang atau diberikan apa misalnya, itu ternyata pengaruh jangka pendeknya. Mungkin kalau anak tersebut diajar oleh guru yang lain yang tidak memberikan penghargaan, pasti anak itu tidak akan sama kan ketika diajar oleh guru yang sering memberikan penghargaan. Jadi
tidak berkelanjutan, artinya sikap atau perilaku anak tersebut nantinya motivasinya karena adanya penghargaan. Ketika diajar oleh orang lain yang tidak memberikan penghargaan, pasti perilakunya akan berbeda. Nah, kemudian penghargaan ini sebenarnya adalah bisa jadi menghukum. Sebagai contoh, misalkan ketika ada anak yang berprestasi baik di kelas, kemudian kita berikan hadiah atau penghargaan, ini ternyata bisa jadi menghukum anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Ternyata anak itu nanti akhirnya akan merasa saya ini bodoh atau saya ini kurang baik, akhirnya tidak diberi penghargaan. Jadi memberikan penghargaan kepada satu orang tapi membuat yang lain merasa terhukum. Begitupun dengan penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena hal-hal tadi. Nah, kemudian ada penghargaan juga merusak hubungan. Bisa seorang anak yang diberi penghargaan, kemudian anak yang lain tidak, nanti bisa jadi hubungan anak yang diberi penghargaan dengan yang tidak, hubungannya akan jadi rusak. Oh, contohnya kita disuruh apa-apa ya kamu saja lah yang sering diberi penghargaan, kok baik bocah pintar, nah seperti itu. Jadi merusak merusak hubungan. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas, dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, yang seharusnya kita lakukan ini untuk memberikan apresiasi atau program kebijakan atau kebajikan, ini seharusnya ketika kita memberi penghargaan atau apresiasi, kita beri dukungan ini secara khusus. Artinya, ketika seorang anak melakukan sebuah hal-hal yang baik, kita berikan penghargaan itu khusus karena melakukan itu. Sebagai contoh, misalkan anak itu membuang sampah pada tempatnya, ya berikan penghargaan karena membuang sampah pada tempatnya. Seperti bagus sekali kamu sudah menerapkan kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi penghargaannya itu khusus karena itu. Kemudian memberikan pengakuan ini secara pribadi. Bisa dilakukan, anak itu diberi penghargaan itu tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. Begitupun nantinya dengan ketika kita menegakkan disiplin, ini seharusnya tidak boleh nanti diketahui oleh teman-temannya sebenarnya. Misalkan ada anak yang melakukan tindakan indisiplin, ya, ini ketika kita mau menasehati itu harusnya anak itu dipanggil ke ruangan yang khusus sehingga tidak diketahui oleh teman-temannya. Nah, beri penghargaan ini kepada semua murid. Jadi tidak hanya pada 1-2. Jadi harapannya semua murid secara bergantian ini diberikan penghargaan sesuai dengan yang dia lakukan. Sekecil apapun, misalnya penghargaan ini hanya sebatas kata-kata positif pun itu merupakan sebuah penghargaan, apresiasi. Nah, kemudian beri pengakuan ini secara konsisten. Ya, setiap melakukan kebaikan ya diberikan penghargaan, bisa berupa pujian dan lain sebagainya. Tapi terus, ya. Kemudian fokus pada proses. Nih, sebagai contoh, ini pengakuan apresiasi. Misalkan ada seorang anak yang menolong anak yang lain. Ini kan kegiatan situasinya khusus seperti itu. Nah, kita di kalimat pembuka, misalkan kita ngomong, kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, ini dengan kata seperti itu pun itu sudah termasuk sebuah penghargaan atau apresiasi, karena di situ ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan. Contoh lain, saya menghargai kepedulianmu. Nah, kepedulian ini merupakan nilai kebajikan.
ketika kamu membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, rasa tanggung jawab ini juga merupakan nilai kebajikan saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi penghargaan itu tidak mesti berupa barang atau yang lain. Dengan kata-kata yang positif itu merupakan sebuah penghargaan atau apresiasi. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini menurut Bapak Ibu. Coba, ini mesti sering kita lakukan. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada yang sering gini, hukum ketika anak melakukan suatu tindakan indisipliner, aku nulis ping 100, saya tidak akan mengulangi lagi. Ini menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nanti kita lihat apakah itu hukuman atau tidak, atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Nih, nah, ya, di situ ada konsekuensi, ada hukuman. Kira-kira bedanya apa ya? Konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Konsekuensi berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Tetapi kalau belum disepakati, di situ terlambat berbunyinya hukuman. Iya Pak. Jadi seperti ini. Kalau konsekuensi itu sebenarnya masih terkait dengan kegiatannya. Contoh, sebagai guru olahraga memberikan konsekuensi ya olahraga. Sebagai contoh tadi, karena terlambat pada saat pelajaran olahraga, anak-anak yang terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan. Kan olahraga juga. Dan itu pun anak yang tidak terlambat pun kan sudah melakukan lari. Misalkan pemanasan kan sudah lari duluan kan. Pada saat pemanasan anak-anak yang lain sudah lari 10 kali. Nah, anak yang terlambat ya disuruh lari dulu, itu namanya konsekuensi. Jadi semuanya kan sudah melakukan, cuman yang ini karena terlambat, itu konsekuensi. Sebagai contoh lagi yang konsekuensi, kita ada seorang anak menumpahkan air ke meja, ya konsekuensinya adalah membersihkan. Tapi kalau misalkan gara-gara anak menumpahkan air terus disuruh push up, itu berarti sudah hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Konsekuensi seperti ini, mencatat 100 kali karena terlambat, ya pasti hukuman. Kalau itu konsekuensi harusnya apa berarti? Kira-kira kalau terlambat sekolah supaya itu tidak jadi hukuman. Nah, misalnya terlambat, konsekuensinya adalah mungkin nanti jam istirahatnya jadi berkurang. Itu kan konsekuensi karena terlambat. Harusnya misalnya terlambat 10 menit, jam istirahatnya 15 menit, nanti istirahatnya hanya tinggal 5 menit. Itu berarti konsekuensi. Tapi kalau disuruh mencatat itu berarti sudah jadi hukuman.
lagi yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini jelas konsekuensi karena harus menggantikan yang baru karena yang lama sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, hukuman. Ya, kalau tidak menggunakan masker, harusnya konsekuensinya apa? Ya palingnya suruh mencari atau mengambil masker. Itu berarti konsekuensi. Kok pulang dulu ambil masker, itu berarti konsekuensi. Ya, jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini kalau hukuman ini pasti menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi ini harus terjadi karena bentuk tanggung jawab seperti itu. Hukuman ini bisa membuat anak sakit secara fisik maupun secara mental dan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi pada saat melakukan konsekuensi tadi, anak ini tetap nyaman saja. Kemudian kalau hukuman ini membuat anak membenci sebuah kedisiplinan. Karena dihukum tadi pasti sengit, benci, tidak ada orang yang dihukum kok jadi senang, itu tidak ada. Nah, kalau konsekuensi ini anak akan menghargai sebuah kedisiplinan. Dan lain selanjutnya. Nih, lanjut. Nah, ini tadi kalau hukuman ini akan menyebabkan sebuah identitas yang gagal. Tapi kalau konsekuensi maupun restitusi ini akan menjadi identitas sukses. Sebagai contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ini di hukuman. Kalau konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi beda lagi, nanti adalah sebuah pilihan. Nanti di akhir kita bahas tentang restitusi. Jadi restitusi ini seorang anak melakukan sebuah tindakan untuk sebagai bentuk tanggung jawab dari yang dilakukan. Ini karena pilihan dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh oleh gurunya. Sebagai contoh, misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan. Guru ini sebenarnya tidak boleh menyuruh anak untuk mengambil sampah dan dibuang ke tempat sampah. Tapi guru hanya mendorong supaya anak ini dari dalam dirinya ini nanti muncul yang harus dilakukan adalah apa? Nanti saya ambil sampahnya dan saya pindah ke tempat sampah. Tapi muncul dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh, ditunjuk-tunjuk oleh gurunya. Harapannya itu untuk restitusi. Jadi anak sendiri yang akan memilih apa tindakan yang akan dilakukan. Nah, apa itu restitusi tadi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Jadi tadi restitusi ini adalah sebuah pilihan, ya, untuk memperbaiki sebuah kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya sendiri, kelompoknya lagi. Ya kelompoknya siapa? Ya teman-temannya lagi. Karena tadi anak yang melanggar peraturan, pasti secara tidak langsung anak tersebut nanti akan diejek atau ditertawakan oleh teman-temannya. Tapi dengan kita melaksanakan restitusi, harapannya anak itu bisa kembali ke dalam kelompok mereka ini dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, ketika kita melakukan restitusi, nanti anak itu akan mencari sendiri solusi untuk permasalahannya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya. Tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih, nanti untuk restitusi. Jadi sekali lagi untuk restitusi ini adalah pilihan dari anak sendiri. Apa konsekuensinya? Sebagai contoh tadi, ketika anak membuang sampah sembarangan,
hanya mengarahkan saja, menanyakan apa sih tujuan kamu membuang sampah sembarangan, itu pasti kan punya tujuan. Apa tujuannya? Alasannya apa? Mungkin buku atau apa sehingga buang. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nanti anak kan ya saya ambil lagi, tak buang ke tempat sampah. Tapi itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh. Kita sebagai guru hanya menuntun atau mengarahkan saja. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ini sebuah tawaran, bukan merupakan paksaan. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau alasan tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi, yang kita fokuskan atau kita cari adalah solusinya, bukan tindakannya. Kenapa anak itu melakukan pelanggaran, tapi kita fokusnya pada solusinya apa untuk memperbaiki tindakan anak tersebut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tadi. Nah, lanjut ke pembelajaran 3. Nah, sebelum ke pembelajaran 3, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan tadi nilai-nilai kebajikan, kemudian ada posisi kontrol atau teori kontrol tadi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke keyakinan kelas? Tanya Pak. Atau sekarang ya. Yang saya tanyakan sedikit tentang motivasi internal. Bagaimana cara menciptakan motivasi internal pada peserta didik? Bagaimana cara menciptakan motivasi internal pada peserta didik? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana cara menciptakan posisi internal, motivasi internal dari dalam diri sendiri, dari pendidik? Menumbuhkan kesadaran siswa. Bisa. Jadi bisa menumbuhkan kesadaran. Sebenarnya untuk menciptakan motivasi dari dalam diri sendiri, maka nanti akan berkaitan dengan keyakinan kelas, Pak. Nah, kenapa sih kok keyakinan? Nanti jawabannya ada nih, Pak. Ya, ini terkait dengan keyakinan kelas. Jadi harapannya keyakinan kelas ini akan menumbuhkan nanti motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa untuk melaksanakan sebuah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut dulu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Karena yang sering kita dengar adalah peraturan, ya. Kenapa kok harus diganti dengan keyakinan? Ya, kita dengar, kita laksanakan adalah peraturan. Ya. Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini ada pertanyaan romantik kira-kira. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Supaya aman. Berarti nilai-nilai keselamatan. Keselamatan. Supaya tidak dingin. Ya kan? Ada lagi supaya tidak kena tilang. Ada mungkin alasan kenapa kita harus pakai helm. Mungkin karena nomor 1 pasti menghindari polisi, menghindari tilang. Buktinya anggo sekangkene mari nggih bawa orang polisi, orang nganggo helm. Ya kan? Nah, itu karena peraturan. Karena peraturan. Ada kalau itu peraturan pasti ada
diserangga karena itu peraturan. Sebagai contoh tadi, kita menggunakan helm pasti rata-rata ya sendiri ya, karena menghindari polisi, karena yang membuat peraturan adalah polisi. Nanti matilah. Padahal harusnya helm itu merupakan untuk keselamatan. 5 meter, 10 meter ya kita, karena kalau kita motivasi dari dalam diri kita ini pengen selamat, ya pasti tetap pakai helm. Nah, itu kalau motivasinya sudah dari dalam diri sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kira-kira kenapa ada peraturan seperti itu? Tujuannya untuk apa? Terhindar dari COVID, terhindar dari corona. Nah, si kio sarana corona kan tidak pakai masker. Nah, jadi kita melakukan itu kan karena adanya peraturan, bukan karena kita pengen sehat, ya kan? Harusnya dengan ada atau tidaknya peraturan, ketika kita pengen sehat, ketika kita naik motor ya kita pakai masker supaya tidak ada debu masuk, seperti itu. Kuman-kuman tidak masuk. Tapi karena itu peraturan, ada potensi untuk dilanggar. Karena itu peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Malu. Reko. Nah, reko berarti motivasinya karena tadi menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, ya. Reko. Bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Tuh. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, ini kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya gampangannya gini, sing jenenge peraturan pasti itu dibuat oleh orang lain atau dari luar, eksternal. Tapi kalau keyakinan itu pasti akan muncul dari dalam diri sendiri. Jadi yang kita harapkan di sekolah ya seperti itu, ada sebuah peraturan tapi menjadi keyakinan. Ya, harapannya nanti di masing-masing kelas, Bapak Ibu semuanya, ini peraturan-peraturan yang ada ini bisa berubah menjadi sebuah keyakinan. Karena itu muncul dari dalam diri sendiri, diyakini lah seperti itu. Kalau peraturan kan kita yang buat, datang tepat waktu, kita harus datang tepat waktu. Ada peraturannya, kalau tidak datang nanti dihukum, itu peraturan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, nanti akan muncul dari dalam diri sendiri. Dan ketika ada anak yang melanggar keyakinan tadi, maka kita bisa melaksanakan tadi yang namanya restitusi, karena melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, tadi untuk menumbuhkan rasa atau motivasi intrinsik, ya ini di sini kita harus menciptakan dulu keyakinan kelasnya seperti apa. Karena itu dimunculkan dari dalam diri masing-masing siswa, bukan keinginannya guru lah seperti itu, tapi siswa menginginkan itu. Jadi tumbuh dari dalam diri sendiri siswa, harapannya ini. Nah, ini sebagai contoh di kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu ada peraturan atau kesepakatan yang disepakati? Ada ya, mestinya di kelas pasti ada. Begitu masuk awal mesti kita buat kesepakatan dengan siswa. Sebagai contoh misalnya semua siswa harus hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai misalkan. Kemudian harus mengikuti pelajaran dengan tertib. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu peraturan-peraturan. Nah, di sini ada dua contoh. Kira-kira manakah yang merupakan sebuah keyakinan? Ini sama-sama kesepakatan kelas. Ini mana yang merupakan
Yang bagian kanan, datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Di bagian kiri ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan? Yang backgroundnya warna hijau atau yang warna putih? Yang warna putih. Oke, mengapa yang warna putih? Menyebutkan kami guru dan murid Ya, menyebutkan karena kesepakatan bersama. Iya, betul sekali. Karena di situ ada kami, berarti itu sudah merupakan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi tidak hanya murid saja yang harus melakukan itu, tapi gurunya juga harus. Jadi misalkan datang tepat waktu mengucapkan salam, ini tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga berlaku untuk guru. Makanya jadi kami, guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan tadi untuk menciptakan keyakinan kelas. Langkah pertama, ini sebenarnya harusnya ada praktek bagaimana menyusun sebuah keyakinan kelas. Tapi kelihatannya waktunya nanti sampai terlalu panjang sekali. Ya, yang pertama ini kita bisa melihat daftar-daftar kebajikan yang sudah disusun bersama. Tadi peraturan-peraturan yang sudah disusun bersama. Nah, pastinya untuk menyusun sebuah keyakinan kelas ini tidak hanya guru yang membuat, tapi harus bersama-sama dengan muridnya. Bocah kepengen apa sih sebenarnya? Nah, nanti terjadilah curah pendapat atau diskusi dengan anak-anak atau murid-murid. Kemudian nanti ketika diskusi pasti di situ akan muncul peraturan-peraturan. Contoh, tidak boleh berkata kasar misalkan di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengambil barang milik temannya tanpa izin. Tidak boleh seperti itu. Pasti akan ada kata-kata, banyak sekali kata tidak boleh. Nah, di keyakinan kelas, kata-kata yang tidak boleh itu harus dihilangkan. Jadi tidak ada kata-kata negatif, semuanya jadi kata positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, maka akan diganti jadi apa kira-kira supaya positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh meminjam barang temannya tanpa izin. Kata yang jadi positifnya, meminjam barang temannya harus seizin yang punya. Jadi semua kata-katanya di keyakinan kelas itu harus positif, tidak ada yang negatif. Tidak boleh membuli teman, misalkan. Yang positifnya seperti apa? Saling menyayangi teman. Jadi keyakinan kelas. Nah, harapannya nanti setelah terbentuk itu keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas itu ditempel, ditulis di kertas yang besar, kemudian ditempel atau dipajang di sekolahan atau di ruang kelas supaya semua warga kelas bisa setiap hari bisa mengingat-ingat apa sih keyakinan yang sudah disepakati gitu. Nah, di sini harapannya nanti ya setiap kelas ada itu. Karena apa? Dengan adanya keyakinan kelas, nanti ketika ada anak yang melakukan tindakan indisipliner terhadap keyakinan tersebut, kita akan lebih mudah untuk melakukan restitusi. Kita tinggal menanyakan ketika anak melakukan tindakan indisipliner, kita tinggal menanyakan apa sih keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah,
Misalkan anak membuang sampah sembarangan, kita tanya apa keyakinan kelas kita. Oh, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus karena kamu tidak melakukan itu, apa yang harus kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki masalah tersebut? Nanti anak akan muncul sendirinya, mencari pilihan sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu harapannya seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelas apa yang ingin dicapai? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Atau nilai kebajikannya apa? Ini kalau keyakinan kelas nanti kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas apa kira-kira yang ingin dicapai? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, apa coba? Tertib, ya, tertib. Mungkin nilai disiplin yang ingin diraih, mungkin, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling rukun, misalnya rukun, hidup rukun, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Baca kalau dilarang menggunakan narkoba. Peraturan apa yang ingin diraih, nilai apa kira-kira? Kesehatan mungkin. Bergantian atau menunggu giliran, ini antri. Apa? Antri. Kesabaran, bisa ini kesabaran. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ketenangan atau ketertiban. Oke. Nah, nih. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebenarnya keyakinan kelas yang ingin diraih adalah anak-anak yang menumbuhkan jiwa tanggung jawab, supaya anak bertanggung jawab setelah ambil buku yang kembalikan lagi ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini yang tadi betul, menghormati, saling menghormati. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini untuk keselamatan dan menghormati orang lain, tadi betul. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, tadi betul. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar, tadi betul. Menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor. Data keselamatan dan keamanan. Jadi nilai keyakinan kelas ini ya harapannya ini nilai-nilai kebajikan positif atau kebajikan universal tadi yang ingin dicapai. Ini contoh tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas kita lewati tadi. Nah, ketika sebuah keyakinan kelas sudah terbentuk, ini kita bisa membuat daftar seperti ini. Contoh, kita ingin ada keyakinan kelas untuk saling menghormati. Di sini ada indikator-indikatornya. Bisa terdengar, bisa terlihat, bisa berperilaku. Misalnya kalau saling menghormati, yang terdengar apa? Yang diharapkan saat orang berbicara apa? Yuk, saya bantu. Ya. Kita bisa selesaikan ini. Jadi tidak ada lagi kata-kata kasar. Ya, ini terdengar. Misalkan ketika hormat, maka yang terdengar anak-anak itu tidak melakukan atau mengeluarkan suara-suara atau perkataan-perkataan yang kasar. Kebun binatangnya pada metu. Berarti ketika anak itu tidak ada yang mengatakan hal-hal yang
keyakinan kelasnya sudah tercapai untuk yang rasa hormat tadi. Kalau berperilaku misalnya tersenyum ramah atau kalau yang terdengar ya yang bisa didengar tadi ucapan-ucapan. Kalau yang berperilaku berarti yang bisa terlihat. Kalau anak sudah menerapkan sikap hormat, berperilakunya tersenyum ramah. Contohnya ketemu dengan siapapun tersenyum. Malah tersenyumnya beda tuh macam berarti yang nyak tersenyum. Nah di sini tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam hormat. Tersenyum tapi tersenyumnya kan beda. Tapi tersenyumnya ramah. Tersenyum tapi lambene medhur ya jembaran ngece berarti. Lanjut ya. Untuk keyakinan kelas tadi harapannya seperti itu ya. Nah, lanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi apa saja sih sebenarnya kebutuhan kita? Tadi di awal disampaikan bahwa seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, jadi apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Ketika kita melakukan sesuatu atau mendapatkan yang kita inginkan, ini baru satu atau beberapa lebih kebutuhan yang kita penuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar kita? Ternyata ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Ya, kita bekerja mencari penghasilan itu semuanya hanya untuk kita bertahan hidup, karena orang hidup harus makan. Caranya bisa makan ya kita harus bekerja mencari ya. Ini untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bahasa Inggrisnya apa nih Bu? Love and belonging. Ini kebutuhan dasar, juga kasih sayang. Nah, ketika anak-anak kita melakukan sebuah perilaku yang tidak sesuai, mungkin karena anak tersebut kebutuhan akan kasih sayangnya belum tercukupi. Kepengen disayang oleh gurunya, bukan disayang yang negatif. Ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, freedom. Misalnya anak di kelas diajar rame sendiri, ya mungkin ini karena anak tersebut kebutuhan akan kebebasannya belum tercukupi. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar kita juga kesenangan atau fun. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atau power, pengen berkuasa. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar kita. Dan anak-anak pun ini juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Anak-anak juga punya kebutuhan dasar ini. Rampung. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini. Tadi, ini kaitannya dengan kita sering menghukum. Sebenarnya kita guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Apakah kita sering melakukan ini? Apakah kita membuat orang merasa bersalah? Atau posisi kita sebagai teman bagi anak-anak kita? Atau kita hanya sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai contoh, ketika guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti guru berposisi sebagai guru penghukum. Nah, kira-kira kita introspeksi kepada diri kita.
sering kita lakukan apa tidak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bicaranya keras, menghadik, kemudian bisa menyindir. Ya, sering sekali. Orang secara tidak sadar kita sering melakukan itu. Orang sadar lagi hukum sebenarnya. Tapi juga sering kita hukum dengan kesadaran. Bocah nyebeli teman dukung baik kon bisa apa ya, tersadar. Ini penghukum. Nah, hasilnya ya, ketika guru ini berbuat sebagai penghukum, ini hasilnya kan anak ini akan memberontak sebenarnya. Ketika dihukum mesti ya tidak senang, pasti akan memberontak, menyalahkan orang lain, bisa jadi berbohong, alasan ya. Nah, guru membuat orang merasa bersalah, ini juga sering, pasti ya. Misalnya Pak Guru, Bu Guru wes mengajar sampai capek anak-anaknya pada doyan baik, mesti gurunya lah tolong ya Pak Guru, Bu Guru ke jangan sayang banget suaranya ngasih trek malah orang ngeriok. Nah, berarti guru membuat orang merasa bersalah. Ngeri, gitu ya. Nah, hasilnya apa? Ini akan menyembunyikan. Anak ini akan menyangkal juga bisa jadi anak itu akan berbohong, jadi pura-pura. Wah, guru lagi menjelaskan ya, walaupun ini orang seneng ya, itok-itok ngeriwakna, tapi apa sih dipikirkan gitu ya. Kemudian guru juga bisa berposisi sebagai teman. Ini biasanya bahasannya ya lumayan halus ketika memposisikan diri sebagai teman. Ayolah, contohnya dikatakan ayolah, tapi orang seru. Ayolah, ayolah, lakukan ini demi ibu ya. Kan wis halus ya. Tolonglah lakukan ini demi bapak. Halus ya. Itu berarti teman. Ini hasilnya kalau guru ini menjadi berposisi sebagai teman, ini anak akan memiliki rasa ketergantungan kepada guru. Jadi ini manja, ya kan? Anak jadi manja kalau guru memposisikan diri sebagai teman. Ini guru bergantung, anak nanti bergantung pada guru tersebut, jadi manja. Ya. Jadi murid melakukan sesuatu itu karena guru itu yang sudah seperti teman tadi. Tapi ketika berhadapan dengan guru lain, ini akan berbeda lah. Orang seneng lah orang guru lain. Balak ya, jadi kalau guru A, terus akrab kayak kansa. Nah, guru juga berposisi kontrol sebagai pemantau. Ini hanya memantau saja. Misalnya anak melakukan kesalahan, guru hanya menanyakan apa sih peraturannya apa. Kamu melakukan ini, kamu tahu nggak peraturannya apa? Apa yang kamu langgar? Ini hanya mantau. Dan terakhir, ini guru berperan sebagai manajer. Ini yang harusnya posisi yang paling ideal. Guru itu sebagai manajer, yaitu sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan, misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ketika anak melakukan kesalahan. Nah, hasilnya nanti akan menguatkan pribadi. Murid menempatkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau kita sebagai manajer, jadi kita tidak menghukum secara tidak langsung, tapi anak melakukan sebuah tindakan untuk konsekuensi atas tanggung jawabnya, nanti anak akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Guru hanya tinggal mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, kemudian mencari solusi bersama. Ini harapannya posisi kita sebagai manajer, tidak lagi menjadi penghukum. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan.
saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru ya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Ini maksudnya siapa yang mengatakan ini? Penghukum, apa teman, apa manajer, apa tadi? Posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira kalau saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Pemantau, atau membuat orang merasa bersalah. Pemantau. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah. Teman atau teman. Ayolah. Sama teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, pemantau, manajer. Manajer apa pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang merasa bersalah. Apa ya? Coba. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dikatakan oleh seorang guru yang berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa. Anak itu, kalau guru mengatakan itu, anak akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan gurunya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Ayolah. Kamu yang terakhir. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, kamu pembunuh. Ya, apa sih segitiga restitusi? Ya, jadi bentuknya seperti itu ya, segitiga. Ada 3 sisi. Aslinya segitiga sama sisi apa sama kaki, ya. Sama kaki. Tapi kalau menggambar segitiga sama kaki ya angel ya. Ya, segitiga restitusi. Tadi ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah. Restitusi juga adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Bagian yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Kemudian di samping kanan kiri ada, atau bagian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, yang paling baik sebagai posisi manajer adalah melakukan restitusi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan, ya, atau menstabilkan identitas dulu. Sebagai contoh, misalkan ada anak yang terlambat, maka ketika anak terlambat itu dipanggil, itu tidak serta-merta langsung diomei, ya. Apa sih telat terus sampai bila, ya. Tidak seperti itu, tapi dipanggil. Kita stabilkan dulu identitasnya. Identitas dia jadi anak yang suka terlambat, kita stabilkan, kita perbaiki dulu identitasnya. Itu dengan cara apa? Misalkan dengan cara kita mengatakan, oh ya tidak apa-apa, terlambat itu hal yang wajar, teman-teman yang lain juga sering terlambat. Jadi anak itu ya pertama itu dulu stabilkan dulu identitasnya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah melakukan
kesalahan. Stabilkan dulu. Jadi anak tidak merasa bersalah dulu. Oh ternyata teman-teman yang lain juga sering kok terlambat. Nah setelah itu, setelah anak itu stabil, maksudnya emosionalnya sudah stabil, maka langkah yang kedua adalah kita validasi tindakannya. Kamu terlambat ya, kira-kira alasannya apa? Oh kamu terlambat, jadi takoni dhisik. Alasan-alasan kenapa dia terlambat. Kan wis kepenak. Enggak ada teka-teka langsung diomehi, ditakoni alasannya mesti ya enggak ora semau. Tapi ketika wis distabilkan, misalkan disampaikan bahwa anak-anak atau teman-teman yang lain juga pernah terlambat, ya tidak kamu sendiri, maka anak ketika ditanya alasannya pasti akan lancar cerita alasannya apa, mungkin gurunya kesiangan atau apa. Nah setelah itu tinggal kita tanyakan keyakinan kelas kita. Apa sih keyakinan kelasnya? Oh ternyata anaknya keyakinan kelasnya adalah harus hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Oh berarti ikutan. Selanjutnya kita mendorong anak itu untuk mencari konsekuensinya sendiri. Karena terlambat tadi, keyakinan kelasnya dilanggar, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menebus atau memperbaiki kesalahan. Mungkin anak itu akan mengatakan nanti saya akan istirahatnya tidak apa-apa, dikurangi, atau nanti saya kalau ketinggalan tugas nanti saya akan bertanya kepada temannya. Nah, seperti itu. Ini harapannya ketika menangani sebuah kasus kita menggunakan 3 langkah restitusi. Tadi bagian dasarnya adalah menstabilkan identitas. Ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena kesalahan menjadi anak yang sukses. Pada dasarnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, yang bisa kita katakan tadi di bagian menstabilkan identitas ini seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah apa-apa. Tapi kan ada lanjutannya. Orang lain juga pernah berbuat salah. Ini hanya untuk menstabilkan emosinya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalkan ada 2 anak yang berkelahi atau apa, maka kita bisa katakan ini, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini setiap tindakan pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, kita perlu validasi. Nah, kalimat-kalimatnya contohnya ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Malahan tekan mencari sing elek. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, takon alasannya apa. Nah, kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, misalnya ada anak yang bertengkar karena salah satunya mempertahankan barang miliknya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh untuk kata-kata atau kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Nanti saya tunjukkan contoh pada video. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini. Jadi terakhir sekali ini tadi keyakinan kelas yang sudah disepakati ini ditanyakan kembali. Kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya atau yang diinginkan. Sebagai contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini tindakan yang terakhir menanyakan keyakinan.
Nah, setelah keyakinannya ditanyakan, anak mengingat, maka tinggal kita cari solusi. Harapannya anak itu akan memunculkan solusinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini contoh. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Ibu Suti ini berkata, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi tadi. Berarti ini sedang menstabilkan identitas. Bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Dino menerima Dino memikirkan cara atau meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif daripada gelut. Yang lebih efektif ini apa? Ini ditakokan. Nah, kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Ini berarti tahap yang ke berapa? Yang menanyakan keyakinan. Berarti tahap yang ke-3 tadi. Kalau yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan. Kemudian Bu Suti balik bertanya pada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Ini juga masih di tahap menanyakan keyakinan. Nah, akhirnya Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Saya tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Wah, kancingnya copot, malah harap solusinya harap dilem. Nah, Bu Suti juga berpikir, jadi tidak langsung menyalahkan, masa dilem kancing, masa dilem dia copot ya. Tapi nah, kalau dilem udah lepas kembali, Dino, bagaimana kamu menjadikan saja, memberikan solusi, gurunya memberikan solusi. Bersediakah kamu? Nah, Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat, Bu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali berdiam sejenak, kemudian memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Kemudian akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendang mulut. Jadi apa namanya, konsekuensi itu muncul karena kemauan sendiri. Guru hanya mengarahkan saja, hanya menuntun, tidak guru yang memerintahkan. Nah, ini seperti itu nih, untuk restitusi. Allah, tadi ada contoh video nih. Video 9 detik. Ini ada video tak skip. Nah,
Jadi skenario-nya seperti itu. Pertama dipanggil, kemudian stabilkan dulu identitasnya, kemudian menanyakan alasan kenapa melakukan tindakan tersebut. Nah, terakhir menanyakan keyakinan dan mencari solusi atau penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini untuk praktek segitiga, penerapan segitiga restitusi. Ya. Sebenarnya saya ada video saya, tapi ini nanti durasinya sampai terlalu panjang. Nah, harapannya ini bisa Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah atau kelasnya masing-masing untuk penerapan segitiga restitusi ketika ada anak yang melakukan sebuah tindakan indisipliner. Kita tempatkan posisi kita tadi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, jadi tidak menjadi penghukum lagi ya. Kalau penghukum sih pasti sudah biasa lah, kita selama ini posisinya adalah sebagai penghukum. Dan dalam penerapan segitiga restitusi ini ada hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita melakukan restitusi ini sebenarnya tidak boleh langsung ketika anak melakukan kesalahan langsung di restitusi. Misalnya ada anak sedang berkelahi, ya biarkan dulu, paling dilerai. Tapi restitusinya tidak saat itu juga sebenarnya. Tapi nunggu anak itu emosinya sudah stabil dulu, sudah reda. Tapi kebanyakan atau yang sering kita lakukan ya surat tahan gitu ya. Kita langsung, dan ketika kita melakukan restitusi pun tidak boleh ada teman yang lain yang melihat. Ya, dibawa ke ruangan khusus, tidak boleh ditonton oleh teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir, barangkali sebelum ditutup ada satu atau dua yang akan memberi tanggapan atau boleh pertanyaan juga boleh, tapi jangan yang susah-susah. Kalau tanggapan ya boleh terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada yang belum begitu paham atau seperti apa, silakan satu atau dua sebelum ditutup. Satu Pak Sabto, penguatan atau apa? Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Triana berkaitan dengan budaya positif, yang mana kita jadi paham dan tahu bahwa yang namanya hubungan aturan itu ternyata tidak membuat atau memperbaiki siswa untuk lebih baik lagi, tapi dengan menggunakan yang namanya keyakinan kelas dan juga restitusi seperti itu. Ya, semoga saja untuk di Semangat 2 ini kita bersama-sama bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita, sehingga tercipta kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi siswa kita, sehingga dari akademik maupun non-akademiknya dapat lebih berkembang. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sabto atas penguatannya ya. Mudah-mudahan memang ya harapannya dengan kegiatan atau pembelajaran ini tentang budaya positif ya kita bisa menciptakan suasana kelas atau sekolah yang nyaman dan yang lebih kita kenal dengan sekolah ramah anak seperti itu. Tidak ada lagi bullying baik dari siswa maupun dari guru, karena guru juga bisa melakukan bullying kepada siswanya. Contoh tadi yang disampaikan Bu Ratna di upacara kan ada bullying verbal dan non verbal, mungkin menyindir atau menghadir itu juga mungkin masuk ke dalam kategori bullying. Nah, harapannya setiap permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas bisa diselesaikan dengan menggunakan tadi restitusi tadi. Ya, tidak ada lagi hukuman atau kekerasan atau bullying yang ada di sekolah.
mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mungkin agak melebihi 1 jam mungkin ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan